Dan tak diduga-duga, tak disangka-sangka ya, ternyata ini kena oli palsu ya. Tentang merugikannya oli palsu, aduh kacau dah pokoknya. Ya, di depan gua ada Vario 150 yang mau servis ya. Ini baru gua buka sebagian. Ini baru gua buka sebagian, dan ini gua baru memeriksa dari bagian box filter ya. Box filter ini kotor banget. Ini salah satu poin penyebab motor ngebul ya. Ini adalah filter udara, cuma filternya mah bersih, cuma kayaknya pas servis cuma disemprot-semprot doang tapi nggak diganti sepertinya ya. Soalnya ini udah kering banget. Dan di bagian ruang filternya juga kotor. Entah ini kayaknya ada yang bocor apa gimana, gua nggak tahu ya. Tapi setidaknya ini harus bersih ya, nggak boleh kotor gini karena ini sifatnya menghisap udara. Kalau ininya kotor, nanti yang dihisap itu pasti butiran-butiran debu kayak gini, nanti kesedot ke ruang bakar, nanti bisa bikin baret piston ya, nanti ngebul lagi baret asap putih, atau nanti motor jadi loss kompresi atau hilang tenaga ya. Itu salah satu poin penyebabnya. Atau ada di ini ya, box filter kotor. Lihat kenapa ini kok kotor, mungkin mungkin dia pernah servis juga, cuma mekaniknya kurang bersih servisnya, gue juga nggak tahu ya. Radiator dia pakai air biasa tuh, kotor banget lagi tuh. Ini air apa nih, air banjiran apa gue nggak tahu. Kalau pakai air biasa itu nanti efeknya ke ini ya, ke boring, nanti karatan ngembun, bisa jadi karat, atau nanti di bagian sirkulasinya nanti kurang bagus, dan juga untuk pendinginan, sistem pendinginan mesinnya juga kurang maksimal ya. Kalau pakai air biasa itu, pokoknya dia air biasa itu nanti sifatnya bisa berkarat atau korosi, itu bahaya banget. Mendingan pakai air radiator aja ya. Terus di sini kalau gue lihat itu dia sensor EOT-nya udah dikasih seperti ini ya. Nah, kalau sebenarnya di dalam udah ada tuh. Ya mungkin di bengkel yang dulu mengakalinya seperti ini ya, dikasih lagi, dia beli lagi yang baru gitu ya. Jadi kemungkinan ini ada riwayat motor kalau panas itu ngempos, nggak ada tenaga ya biasanya. Jadi ini sensor EOT itu sensor panas suhu mesin ya. Ya, membaca suhu mesin, nanti debit bensin yang dikeluarkan menyesuaikan dengan panas suhu mesin ya. Ini kemungkinan rusaknya itu ada di full pump yang lemah biasanya ya. Full pumpnya udah lemah, atau injektornya yang udah rusak, atau udah lemah juga bisa ya. Dan juga belum tentu, kemungkinan ada kebocoran kompresi karena ini motor udah ngebul ya, itu juga bisa ya, salah satu penyebabnya. Tapi nanti kita normalin lagi. Yang pastinya kita turunin mesinnya dulu ya, kita ganti sehernya. Ya, motornya kotor banget nih ya, sebenarnya nggak masalah motor kotor, yang penting kan dalam mesinnya itu bersih ya, sebenarnya harusnya begitu. Tapi ini karena dari box filter aja udah ketahuan ya, kayaknya minim perawatan di motor. Oke, nah tanpa basa-basi kita langsung bongkar aja motornya ya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you try. Oke guys, ini udah gue bongkar ya mesinnya. Dan tak diduga-duga, tak disangka-sangka ya, ternyata ini kena oli palsu. Aduh kacau guys, oli palsu lagi aja, pusing pala. Aduh, nih bisa teman-teman lihat nih headnya ya. Tuh, ini ciri-ciri oli palsu ya kayak gini. Tuh, dia lengket. Tuh, dia lengket begini, kayak apa ya? Kayak stempet atau gemuk gitu ya. Tuh, aduh. Dia ya pokoknya ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya yang kena oli palsu juga. Ini salah satunya nih di depan gua PCX. Ini pernah turun mesin juga di tempat gua karena oli palsu juga sama.
Dia datang lagi ke sini ya karena ini tiba-tiba air radiatornya overhead ya. Nanti mau gue check up juga. Dan ini terulang lagi. Nggak cuma ini, banyak lah yang masuk bengkel gua ya. Gara-gara oli palsu itu banyak. Pokoknya teman-teman bisa cek di video gua yang lainnya. Itu udah gue bahas tentang jahatnya oli palsu ya. Tentang merugikannya oli palsu. Aduh kacau dah pokoknya. Kacaunya apa? Aduh bersihnya capek. Aduh ampun gue mah. Nih di bagian oken as. Ini kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu. Di bagian oken as ini kan sebelumnya udah pernah ke bengkel yang lainnya. Ini udah pernah di coulter juga, udah pernah overses. Jadi motor ini udah pernah masuk bengkel juga, sebelumnya udah pernah ngebul overses. Ini kalau gua perhatiin dari noken asnya nggak tahu nih, ini udah diganti apa belum, masih ori apa belum ya, gua nggak tahu. Di sini dari bearing udah diganti ya. Bearingnya aja udah beda ya. Merek apa nih? Cina. Ini merek abal-abal noken asnya nih. Apa bearingnya? Kalau yang bearing gedenya sih kayaknya masih bawaan ya. Tapi ini udah pada kena, udah pada oblak tuh, parah. Yang gede juga parah sama. Tapi gua nggak tahu nih noken asnya masih ori apa enggak. Tapi masih mulus ya untuk ini. Jalur patoknya masih mulus. Cuma aduh, ini udah aduh kacau. Terus nah ada tuh bagian kopetnya hitam banget, kecil. Gimana nih gue bersihinnya? Untuk pistonnya ini dia nih ya, dia udah pakai yang overses 50. Yang angkanya kelihatan tuh ya. Ini 5-nya nggak terlalu mencetak. Ini 50 ya. Dia udah naik satu tingkat. Dia pakai merek Aspira, mana ya? Nih dia. Kelihatan nggak guys di kamera? Ini di sini nih. Nah, dia merek Aspira ini ya, tuh. Sampai sini bacaannya. Gue nggak tahu kenapa kalau pergantian itu nggak mau pakai merek ini ya, Aspira atau Federal. Gue selalu pakai NPP. Gue lebih percaya NPP sih sampai sekarang. Pokoknya ada dua pilihan, original atau NPP. Udah itu aja. Kalau merek-merek ini ya dibilang jelek enggak juga bagus kok. Tapi gue lebih suka ke arah NPP sih atau enggak originalnya ya. Tapi intinya ini motor udah ngebul, udah harus ganti lagi ya ke overses 100. Tapi lebih enak mah ke 0 lagi. Kalau dananya ada gitu ya. Kalau dananya ada. Untuk di bagian klep nih ya, bagian klep ini bawahnya udah oblak. Bos klep namanya ya. Nah, di bagian X-nya, ini kalau kita goyang. Kalau di kamera nggak tahu kelihatan apa enggak. Nah, kalau pakai tangan tuh berasa banget goyangnya, atas bawah sama ya. Ini udah pada oblak, atas bawah bos klepnya. Tapi klepnya gua nggak tahu masih bisa dipakai apa enggak. Nanti gua cek. Untuk seal klep udah pasti ganti ya tuh. Ini efek oli palsu ya begini nih. Aduh kacau guys. Nih gua coba ke tempat yang lebih terang. Nah tuh guys, kelihatan gitu kan, kacau ya. Ini bersihnya susah coy, nggak gampang. Pakai bensin belum tentu langsung bersih nih. Terus untuk boringannya sih kalau gue lihat sih masih asli, masih AHM ya. Dan gua nggak tahu setiap mekanik kalau masang packing tuh pasti selalu dilem. Kenapa sih dilem? Nggak pede banget gitu ya, takut bocor apa gimana ya? Kayaknya kesannya kurang rapi aja gitu ya. Dan ini apalagi tipe radiator. Ini kalau lemnya mampet di kisi-kisi ini, lubang-lubang sirkulasi, wah bisa overhead lah. Kalau gue sih nggak pernah pakai gini-ginian ya, pakai lem. Nggak pakai lem juga sebenarnya udah bagus kok, udah kuat. Apalagi ini packingnya packing Orient lagi nih. Coba buka dulu. Kenapa ya mekanik tuh selalu pakai lem? Lemnya banyak banget. Pakai lem sih boleh aja, tapi jangan banyak-banyak begini lah. Tuh ya, ini bisa bikin mampet lubang-lubang sirkulasi air radiator ya, menghambat. Sayang sekali.
Oke, untuk pelatuk nih ya, ini pelatuknya ini udah goyang. Ntar ya, gue fokusin nih, fokus. Nah, tuh udah parah ya, tuh ya, parah banget ini, atas bawah sama. Kalau yang ini yang X ya, yang X ada tunjulannya, ini dikit, kerasa dikit. Kalau di tangan kerasa banget, kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan. Oke, nanti kita ganti pelatuknya juga. Untuk pelatuknya masih aman ya, tapi nanti kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, aduh entah gue mau berkata apa-apa nih. Terus ya, nih kita cek di bagian dalam. Hop. Nah, saya nyalakan flashnya, ini kotor banget ya. Udah efek oli palsu itu emang begini, kacau banget ya. Ini saran gua, kalau mau sempurna ya harus dibelah mesin, ganti bearing teratas, ganti stang. Gua nggak tahu nanti harus ganti apa enggak. Intinya harus dibelah mesin dulu, dibersihin semua ya, bekas-bekas oli-oli palsu yang menempel di dinding-dinding ini. Ini bersihnya harus dengan kontak fisik ya, digini digosok-gosok ya, nggak bisa kalau dengan cara dibilas itu nggak akan bisa. Ini efek oli palsu itu aduh kacau, bisa merembet kemana-mana guys, apalagi dipakainya secara terus menerus ya. Entah kenapa nih ya, mungkin tergiur dengan oli murah ya, ngeliat harga, atau beli di online, atau dia beli di toko-toko, entah tokonya emang nggak tahu kalau apa yang dia jual itu olinya oli palsu, atau emang karena mencari sebuah keuntungan yang lebih besar, dan dia nggak tahu efek kedepannya nanti ya kan buat motor konsumen. Ini pokoknya tragis. Pokoknya ini kacau banget lah, kalau oli palsu jahat banget ya. Pokoknya teman-teman hati-hati dalam memilih oli ya, karena oli palsu itu belum bisa dibasmi secara menyeluruh, hanya masuk berita doang ya, masuk berita penggeledahan oli palsu gini-gini, tetap aja masih ada yang beredar oli palsu. Gua nggak tahu kenapa. Pokoknya intinya kita harus tetap hati-hati, beli oli yang di tempat yang lebih terpercaya ya, dan pelajari ciri-ciri oli asli, oli palsu seperti apa. Karena apa? Efek oli palsu itu dia nggak merusak secara langsung, merusaknya secara perlahan-lahan ya. Mungkin oke sekali dipakai, dia nggak tahu. Shock breaker ada ke rumah. Berapa sih tadi? Aduh, gue tadi ngomong sampai mana ya? Tadi ada konsumen. Gue lupa lagi nih ngomong sampai mana tadi. Gimana ya? Pokoknya ini harus dibelah mesinnya. Pokoknya nanti gue coba hubungin yang punya motor dulu, maunya gimana. Yang pasti ini nambah biaya lagi. Kalau mau misalnya depannya doang gue urusin sih bisa aja ya, halus lagi motor, nggak ngabul lagi. Cuma nanti masih ada efek-efek dari oli palsu di dalam ini ya. Kayaknya gua nggak tahu bakal awet lagi apa enggak. Dan ini udah fix karena oli palsu ya, rusaknya karena oli palsu. Itu poin pertama ya, faktor inti dari kerusakan motor ini adalah oli palsu. Oke. Aduh, ya udah, nanti gua lanjut lagi videonya. Nanti gua cek secara menyeluruh ya, dari ini water pump nih, ini bearing juga nih, bearing water pumpnya juga udah hitam banget tuh ya, kelihatan. Nanti termostatnya gua cek juga masih fungsi apa enggak. Terus sebelum di bagian CVT-nya ya, CVT-nya belum gua cek. Pokoknya nanti gua lanjut lagi videonya. Pokoknya seperti inilah ya. Kayaknya nggak bakal gue lanjut lagi ya, ini soalnya kan bukan tutorial pemasangannya, jadi ini cuma ngasih edukasi aja, ya. Kayaknya gue stop aja sampai di sini videonya. Untuk pemasangan ya para mekanik udah pada paham lah, intinya ini karena oli palsu, itu aja ya. Ini karena oli palsu, jadi paling nanti enaknya gimana gue ngomong sama yang punya motor ya.
Pokoknya intinya nih yang diganti ya piston, bearing noken as, pelatuk, packing, lain-lain bersihin. Yang repot ya bersihin mesinnya yang repot. Untuk CVT tahu belum gue cek, belum gue buka. Nanti ya, nanti gue buka. Terus apa lagi ya? Nggak tahu, kayaknya udah cukup sampai di sini videonya. Jika teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jadi video ini hanya untuk sekedar mengedukasi aja, apa sebab dan akibat penyebabnya apa ya motor sampai begini begitu. Next lanjut di video berikutnya. Oke, thank you.